Baik, perkenalkan nama saya Matthew Nathan Asitaurus dari Fakultas Hukum akan menyampaikan mosi atau pendapat saya mengenai mosi debat kali ini, yakni eh, Dewan ini menyesali adanya tren bekerja di startup. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh, ada baiknya kita harus mengetahui apa yang namanya startup. Startup atau dalam bahasa bakunya, perusahaan rintisan adalah istilah yang merujuk pada semua perusahaan yang belum lama beroperasi. Perusahaan-perusahaan ini sebagian besar merupakan perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat pada ranah teknologi tentunya. Berada ranah teknologi tentunya. Seperti yang kita tahu di era sekarang ini, ada banyak startup di Indonesia. Yang pertama mungkin ada Gojek, Tokopedia, Kredivo, hingga eh, startup keuangan lainnya seperti Akulaku. Lalu kita fokus yang pertama ini ada makna belum lama beroperasi. Tentu ini menjadi sebuah pertimbangan karena dalam situasi tersebut tentunya suatu perusahaan masih berada dalam proses adaptasi pasar dan berusaha memperoleh keuntungan atau dalam bahasa perusahaannya disebut laba. Tentu jika berbicara laba, bisa saja kondisi ini menimbulkan beberapa keraguan atau bagaimana kelangsungan bekerja di perusahaan startup, baik dari jumlah gajinya maupun apakah pegawai itu apakah dengan kita bekerja di situ kita bisa bekerja tetap atau bahkan bekerja tidak tetap namun dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, tadi kita berbicara tentang bagaimana mencetak keuntungan atau laba. Ini juga kita sorot karena masalah keuntungan atau kerugian pun juga berkaitan dengan poin kedua. Maksud saya poin pertama tadi, di mana sebuah startup sendiri sebenarnya juga menggaji karyawannya sesuai keuntungan perusahaan. Namun masalah akan timbul jikalau perusahaan tersebut masih baru terbit atau memiliki keuntungan yang tipis. Hal ini sangatlah berbeda jika kita komparasikan dengan perusahaan formal, di mana dalam perusahaan formal kita tentu akan digaji lebih tetap, digaji lebih tinggi, dan jaminan kerjanya lebih tetap. Tidak ada resiko pemecatan atau bahkan resiko pengurangan gaji. Yang kedua, tak hanya berbicara pada masalah keuangan, karena bekerja di startup sendiri juga dipertanyakan dalam hal masalah waktu bekerja. Masalah ini terbukti saat muncul banyaknya pengalaman seseorang yang mengungkap akan minimnya pengaturan lama bekerja di perusahaan startup. Itu pun belum berbicara soal waktu meeting, lembur atau beberapa hal force major lainnya. Selanjutnya, selain yang namanya bekerja, tentu sebagai manusia kita juga harus memperhatikan dari yang namanya istirahat. Masalah ini menjadi perdebatan karena dalam bekerja di perusahaan startup, kemampuan multitasking menjadi hal yang utama. Beban pekerjaan yang banyak dan tidak sedikit itu tentu menuntut tenaga lebih dan ini akan berefek pada waktu istirahat yang minim. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai resiko bekerja di startup sendiri. Selain tadi kita berbicara masalah yang terjadi pada individu kita sendiri sebagai pekerja, tentu ada masalah lain juga yang berkaitan dengan perusahaan itu sendiri. Di mana kita saat ini sering dilihat oleh isu-isu yang gempar, yakni isu pinjol, di mana saat ini pemerintah sedang mengawasi lebih ketat isu-isu pinjol ini agar tidak membebani masyarakat sebagai nasabah. Yang kedua, pinjol ini lebih berizin, karena jika tidak berizin maka tentu akan menjadi sebuah hal yang lebih parah lagi dan ini akan berdampak pada karyawan itu sendiri, di mana karyawan itu sendiri akan berisiko mulai dari terkena hukum, kasus pekerjaannya akan dicopot, hingga hal-hal lainnya yang tentu tidak diinginkan oleh dunia pekerjaan itu sendiri. Kita banyak melihat bahwa masalah pinjol saat ini menjadi hal yang utama ketika nasabah mengalami kredit macet, sehingga lembaga-lembaga pinjol tersebut menjadi bagi nasabah menjadi sebuah momok, dan itu tentu akan berdampak pada perekonomian masyarakat, yang tak lain adalah masyarakat itu sendiri adalah nasabah. Dan tentunya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa permasalahan pinjol ini akan berdampak misalnya jika memang pinjol tersebut bertindak pidana,
itu akan berdampak pada karyawan itu sendiri, dan tentu bukan hanya satu karyawan saja, semua karyawan, dan ini akan berdampak pada tingkat pengangguran yang tinggi hingga bahkan karyawan tersebut bisa terseret kasus hukum. Itu yang menjadi isu saya kali ini. Terima kasih.